Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh matematika wajib ya. Kita masuk di pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan ke-5 kemarin kita telah bahas tentang program linear. Program linear itu adalah mengoptimalkan fungsi tujuan terhadap batasan-batasan yang linear. Kemudian metode yang kita gunakan di SMA adalah metode grafik. Kita punya 3 langkah. Yang pertama, modelkan, menentukan daerah penyelesaian, dan memilih titik ekstrem atau titik pojok. Untuk pertemuan yang lalu telah kita latih kalian untuk menggambar daerah penyelesaian dan kalian sudah bisa menggambarnya ya. Kemudian saya sudah buat video tentang program linear, contoh pengerjaan program linear dari langkah pertama sampai ketemu hasilnya ya, tentang sepeda itu, sepeda gunung dan sepeda balap. Maka pertemuan hari ini kita gunakan untuk membahas tentang permasalahan program linear yang meminimumkan. Kalau kemarin memaksimumkan, hari ini kita bahas tentang yang meminimumkan. Selamat menyaksikan. Atur dulu ya kameranya. Ya, jadi saya dapat masukan untuk membuat video langkah per langkah ya. Kalau kemarin itu kan tulisan sudah jadi, saya membacakannya gitu, katanya tidak jelas, maka saya coba buat yang langkah per langkah. Ini soal yang akan kita bahas, jadi kalian bisa buka di file modul ya, file di LK tentang program linear. Ada seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 itu 4.000 per biji dan tablet 2 8.000 per biji, pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari berapa gitu ya. Nah, kita coba kerjakan dengan program linear. Langkah yang pertama, adalah memodelkan. Ya, tapi kita modelkan dulu. Di sini yang mau kita cari tentu adalah banyaknya tablet jenis 1 dan tablet jenis 2 ya. Nah, kita modelkan ya, misal banyak tablet 1 itu X, kemudian banyak tablet 2 itu Y ya. Banyak tablet 2 Y. Nah, kemudian kita tuliskan fungsi tujuannya, yakni mengeluarkan pengeluaran yang minimum. Berarti tujuannya adalah meminimumkan pengeluaran. Dimana pengeluaran di sini kita hitung dari harga tablet jenis 1 dan harga tablet jenis 2. Harga tablet jenis 1 4.000 per biji. Kalau 2 biji berarti 8.000, 3 biji berarti 12.000. Kalau X biji berarti 4.000 kali X. Ini kita bisa tulis 4.000X ditambah Y, harganya 8.000 kalau 1. Kalau 2 berarti 16.000, kalau 3 24.000, kalau sebanyak Y berarti 8.000 Y. Terhadap batasan-batasan yang ada, kita lihat ya. Yang pertama adalah tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Ya, batasannya di sini adalah keperluan vitamin A ya dalam satu hari, dan kebutuhan anak itu terhadap vitamin A dan kebutuhan anak itu terhadap vitamin B. Sehingga di sini ada vitamin A
vitamin B. Ya, vitamin A itu terdapat di tablet jenis 1 dan tablet jenis 2. Kebutuhannya adalah 25 unit. Dengan vitamin B kebutuhannya adalah 5 unit. 25 unit ini bisa dipenuhi dari vitamin A sebanyak 5. Ya, dan dari vitamin B sebanyak dari tablet jenis 1 vitamin A bisa kita peroleh sebanyak 5, tablet jenis 2 sebanyak 10. Kemudian vitamin B kebutuhannya 5 diperoleh dari tablet jenis 1 itu 3, tablet jenis 2 bisa memperoleh 1. Ya. Kebutuhan anak tersebut terhadap vitamin A dalam 1 hari adalah 25. Bisa dipenuhi dari tablet jenis 1 banyak 5. Ini kalau 1 tablet ya, tapi kalau 2 ya 10 gitu ya. Kalau 3 15, tergantung banyaknya tablet jenis 1 yang dibeli. Nah, kita bisa tulis di sini 5x ya. 5 dikali banyaknya tablet jenis 1 yang dibeli. Demikian pula yang Y juga 10Y. Kalau kita jumlahkan vitamin A dari tablet jenis 1 dan 2, nah, karena kebutuhannya adalah 25, tidak boleh kurang dari 25, maka harus lebih dari sama dengan 25. Demikian pula ya vitamin B kebutuhannya adalah 5 vitamin B ya. Maka kita bisa peroleh dari tablet jenis 1 sebanyak 3 dan tablet jenis 2 sebanyak 1. Itu kalau masing-masing 1. Kalau tablet jenis 1-nya ada 2 berarti 6 ya. Sebanyak tablet jenis 1 yang dibeli, maka kita kalikan X tambah ini juga dikalikan Y. Karena kebutuhannya adalah 5, maka tidak boleh kurang, harus lebih dari 25. Ini batasan, 2 batasan yang kita peroleh dari kebutuhan vitamin A dan B. Jadi ada batasan lain, yakni banyaknya vitamin tablet yang dibeli tidak mungkin negatif, sehingga X nya harus lebih dari sama dengan 0 dan Y nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama yakni memodelkan. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yakni menggambar daerah penyelesaian. Untuk daerah penyelesaian kita bisa gambarkan dari batasan-batasan yang ada ya. Kita cari dulu titik potong dari masing-masing batasan ya. Misalnya yang 5 itu ya, 5x tambah 10y. Untuk membuat garisnya kita sama dengankan dulu. Kalau x nya sama dengan 0, maka y nya kita peroleh 2,5 ya. Sedangkan sehingga di sini kita peroleh dia melalui titik 0,2,5 gitu ya. Kemudian kalau y nya yang 0, maka x nya adalah 5. Jadi berarti dia melalui 5,0 ya. Ini saya ganti spidol dulu sebentar. Ya, kita bisa gambarkan dalam sebuah garis ya. Dia melalui 0,2,5. Misalnya di sini 0,2,5. Ya. Ini 0,2,5 gitu ya. Kemudian yang ini 5,0. Kemudian kita buat garis gitu ya terusnya. Tapi tadi garisnya saya buat dulu. Garisnya tadi titiknya kan 5,0 dan 0,2,5. Nah, dari 2 titik kita bisa buat sebuah garis lurus. Nah, ini garis 5x plus 10y sama dengan 25. Kelihatan ya. Kemudian batasan yang kedua ini 3x plus y sama dengan 5. Kalau x nya ini 0, maka y nya adalah 5, sehingga dia melalui titik 0,5. Kalau y nya yang 0, maka x nya adalah 5/3, sehingga dia melalui titik 5/3,0. Nah, kita gambarkan di 5/3 itu sekitar 1, sekian ya, 1,6. Berarti cukup di sini 5/3. Kemudian ada 0,5 sekitar sini.
Ya, ini kita buat garis lurus. Ini ada sumbu X, sumbu Y ya. Ini 0,0. Sini tadi titik 3X plus Y sama dengan 5. Kemudian ingat ada batasan X lebih dari 0. Kita harus cari dulu titik X sama dengan 0. Kurang kelihatannya. Iya, oke. X sama dengan 0 kita bisa peroleh dari sumbu Y, saudara-saudara. Jadi sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0. Sedangkan sumbu X itu Y sama dengan 0. Kemudian dari batasan yang sudah kita buat, kita akan tentukan daerah penyelesaiannya. Untuk menentukan daerah penyelesaian, maka kita uji dengan titik 0,0 saja. Ya, kita uji dengan titik 0,0. Jadi untuk batasan pertama 5x plus 10y sama dengan 25. Kalau kita masukkan di sini 0 ya. 5 kali 0 tambah 10 kali 0. Tentu ini kurang dari 25. Sehingga karena garis ini membagi daerah menjadi atas dan bawah, yang bawah ini muat 0,0. Ketika kita masukkan 0,0 ke garis ini ternyata hasilnya kurang dari, yang benar itu kurang dari ya. Sebelah kiri kurang dari 25. Berarti daerah yang muat 0,0 ini daerah yang kurang dari. Ini daerah yang kita cari. Dan kalau kita buat supaya lebih mudah, kita beri tanda daerah dulu ya. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, daerah yang memenuhi 5x plus 10y kurang dari 25. Oh, ternyata yang dicari yang lebih ya. Sorry. Yang dicari yang lebih. Berarti karena ini 5 kali 0 tambah 10 kali 0 ini kurang dari 25, berarti daerah yang di bawah ini daerah yang kurang dari. Padahal yang kita cari adalah 5x plus 10y lebih dari 25. Sehingga yang memenuhi adalah daerah yang tidak ada 0,0-nya. Berarti A, B, C, D, E. Nah, ini daerah yang memenuhi adalah A, B, C, D. A, B, C, D, E. Nah, ini kan di atas garis ini ya. Kemudian daerah berikutnya dari 3x plus y sama dengan 5, kalau kita masukkan 0,0 misalnya 0 tambah 0, ini juga kurang dari 5, padahal yang dicari yang lebih dari 5. Berarti yang tidak ada 0,0-nya. Jadi dari sini yang ke bawah berarti keliru, kita ambil yang ke atas. Yang ke atas adalah 3x plus y dari sama dengan 5, yang memenuhi adalah A, B, C, F, G. Kemudian ada X lebih dari 0. X lebih dari 0 berarti kita ambil yang sebelah kanan sumbu Y. Yang memenuhi adalah B, E, I, F, J, G, C. Kemudian Y lebih dari 0 ya. Syarat berikutnya kan Y lebih dari 0. Y lebih dari 0 berarti di atas sumbu X yang ke atas. Yang memenuhi adalah A, B, D, E, F, H, I. Nah, dari sini kita cari yang memenuhi semua persamaan. Ternyata yang memenuhi semuanya adalah huruf B. Ini ya, memenuhi huruf. Yang memenuhi semuanya adalah huruf B. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah yang B ini. Inilah daerah penyelesaiannya. Selesai langkah yang kedua. Kita masuk langkah yang ketiga, yakni memilih titik ekstrim. Memilih titik ekstrim. Untuk memilih titik ekstrim, ya kita cari titik-titik pojok dari daerah ini ya. Ternyata di sini tidak ada pojoknya, ini terus ya.
pojoknya kan di sini. Yang pertama ada 5,0, kemudian ada 0,5, kemudian ada ini 5,0 ya, titik pojok pertama, titik pojok kedua, kemudian ada ini ya, titik perpotongan. Titik perpotongan ya kita potongkan dulu ya. Ini saya geser sini. Jadi di sini ada B, E, F, B, E, F, D, H, B, E, F, I, J, G, C, I, J, G, C. Tadi yang diambil B ini ya. Nah, untuk mencari ini kita perlu melakukan eliminasi dan substitusi dari kedua batasan yang berpotongan ya. Ini supaya bisa dieliminasi, yang atas kali 3, yang bawah kali 5. Sehingga kalau kita tulis ini jadi 15x tambah 30y dengan 75, yang bawah 15x tambah 5y sama dengan 25. Kita eliminasi jadi 25y adalah 50, y nya 2, y nya 2, kita masukkan ke salah satu, misalnya yang bawah 5x ditambah 10 itu 25, berarti 5x nya 15, x nya 1, sehingga titik potong ini adalah 1,2. Dari titik ekstrem yang sudah diperoleh, kita ujikan dengan fungsi tujuan ya, dengan fungsi tujuan. Ini tadi coba saya tulis agak ke bawah ya. Ini tujuannya tadi adalah 4000x ditambah 8000y. Kita masukkan titik ekstrem pertama 5,0 ya, sehingga kita peroleh tujuan pengeluarannya ya. Ini pengeluarannya adalah 4000 kali 5 tambah 0, sehingga kita peroleh 20.000. Yang kedua ada 0 kali 5, 0,5, 4000 kali 0 tambah 8000 kali 5. Ini kita peroleh 40.000, 5 hal. Kemudian titik yang potongan tadi 1,2, pengeluarannya adalah 4000 kali 1 ditambah 8000 kali 2, 4000 tambah 16.000, 20.000 juga ya. Sehingga pengeluaran minimum yang kita ambil bisa jadi ini ya, sama-sama 20.000 ya. Jadi dia bisa membeli tablet 1 sebanyak 5 atau tablet 1 sebanyak 1, tablet 2 sebanyak 2. Ada 2 pilihan ya. Kalau dia pilih alternatif pertama berarti dia beli tablet 1 saja sebanyak 5, itu sudah memenuhi semua kebutuhan vitaminnya. Atau dia pilih tablet satunya 1, tablet 2-nya sebanyak 2 gitu ya. Itu juga sama-sama 20.000 dan sama-sama memenuhi kebutuhan vitaminnya. Nah, kalau di soal tidak dijelaskan harus ada variasi pembelian, maka ya boleh dijawab yang pertama, boleh dijawab yang kedua. Ini sama-sama minimum, sama-sama minimum, sama-sama benar. Nah, kecuali kalau ini ada keterangannya ya, di kalimat pertama seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet. Berarti dia memang harus beli, dia harus pakai pilihan yang ini, perpotongan ini ya, karena dia diharuskan minum dari 2 jenis tablet ya. Berarti pilihan yang pertama gagal karena dia hanya 1 jenis tablet saja. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang masih belum jelas silahkan ditanyakan. Saya akan coba buat video yang lebih menarik lagi, insyaallah dengan alat yang lebih memadai ya. Kalau di rumah ya peralatan saya terbatas, kalau di sekolah kan ada komputer ya, nanti bisa buat dengan aplikasi atau apa ya. Tetap semangat, terus bergerak, optimis, harapan itu masih ada ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.